Bapak Ibu, saudara-saudari, Bapak Ibu guru, siswa-siswi SMP PGRI yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan tadi kita mendengar bahwa kita mengandaikan, dan jangan hanya mengandaikan, kalau Tuhan mau, segala sesuatu tinggal Tuhan bilang, pasti semuanya jadi. Tuhan tidak perlu membutuhkan yang lain, pasti bisa. Tetapi pada bacaan hari ini kita melihat bahwa segala sesuatu yang direncanakan Tuhan untuk merealisasikan atau mewujud nyatakan apa yang diinginkan Tuhan, Tuhan ternyata membutuh yang lain, membutuh manusia, membutuh alam cipta untuk mewujud nyatakan apa yang Tuhan inginkan. Dengan demikian bukan berarti bahwa Allah itu tidak bisa bekerja sendiri, tidak. Dalam hal ini kita melihat Tuhan mengajari kita bagaimana cara bekerja sama yang baik. Orang dalam dunia pendidikan disebut dengan teamwork, itu bekerja sama dengan baik. Itu yang Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Kalau Tuhan mau, bisa. Tetapi Tuhan menggunakan sarana yang ada untuk mewujudkan. Maka Tuhan membangun suatu tim yang solid untuk suatu tujuan tertentu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam dunia pendidikan, entah itu keberadaan sekolah itu akreditasinya A, B, C, C minus, D, atau E minus, bisa jadi. Tetapi selalu ada pilar-pilar untuk dunia pendidikan itu atau lembaga pendidikan itu. Pilar pertama itu adalah para guru. Pilar kedua adalah siswa-siswi. Pilar ketiga adalah orang tua. Dan pilar keempat adalah pengawas, entah dari pemerintah maupun swasta. Dan pilar yang kelima itu pilar bayang-bayang, tapi keberadaannya sangat penting, adalah pemerhati terhadap dunia pendidikan. Entah itu alumni, entah itu para donatur. Keberadaan pilar-pilar ini berada dalam satu kesatuan namanya teamwork tadi, untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu, itu dunia pendidikan. Untuk mencerdaskan orang menjadi insan yang berdaya guna dan bermanfaat. Nah sekarang, kalau dalam dunia pendidikan, yang membuat roda pendidikan itu berjalan sebagaimana mestinya, yaitu pertama-tama adalah para guru itu sendiri. Kalau dalam perusahaan, di perusahaan itu yang menjadi manajer dan staf itu adalah para guru. Maka di sini kepala sekolah adalah manajernya. Lalu para guru itu adalah kepala bagian, bagian kurikulum, bagian sarana prasarana, bagian kesiswaan, humas, ekonom, dan lain sebagainya. Dan mereka ini harus ada dalam satu kesatuan. Kerjasama dan transparansi di antara mereka itu harus ada. Dengan demikian, visi pendidikan itu akan tercapai dengan baik, atau visi kepala sekolah atau manajer itu akan tercapai dengan baik kalau teamworknya itu mampu menerjemahkan. Bapak Ibu saudara-saudara, kegagalan sebuah sekolah itu bukan dari luar, tetapi yang pertama-tama adalah dari dalam. Pertama-tama dari dalam. Lalu yang berikut, siswa-siswi. Itu adalah, kalau siswa-siswi tidak ada orang sebut guru. Ada guru maka ada siswa. Kalau siswa pasti ada gurunya. Jadi dua komponen ini adalah mempunyai hubungan timbal balik sangat erat satu sama lain. Yesus disebut guru karena dia mempunyai murid. Mereka disebut murid karena mereka mempunyai guru. Maka dua-duanya itu berada dalam satu kesatuan. Kemudian pilar yang ketiga adalah orang tua.
Mereka ini adalah orang-orang yang ingin mempersembahkan anak mereka kepada lembaga ini supaya anak-anaknya menjadi cerdas dan pintar. Pintar tidak hanya otaknya, tetapi pintar hatinya, pintar dalam tata krama, dan pintar dalam moralitas. Itu mereka harapkan di dunia pendidikan. Tetapi ingat, dunia pendidikan dewasa ini lebih banyak pada otak. Tetapi ada satu hal bahwa yang ditekankan sekarang dalam menyusun suatu pertanyaan tertentu. Dalam pertanyaan itu untuk seorang anak harus menyangkut aspek-aspek tertentu. Dalam satu buah pertanyaan itu adalah pekerjaan berat bagi seorang guru untuk dewasa ini. Lalu pilar yang berikut adalah pengawas. Mereka ini adalah sejenis DPR-nya. Mereka akan melihat roda perkembangan di lembaga itu. Mulai dari para gurunya, siswanya, orang tuanya, semua yang berputar dalam lembaga diawasi oleh mereka, termasuk segala jenis keuangan. Alirnya dari mana, sumbatnya di mana, lancarnya di mana, itu mereka harus awasi dan mereka harus lihat. Dan pilar yang terakhir adalah pilar bayang-bayang, tapi keberadaannya sangat penting dan sangat menentukan, yakni pemerhati, entah itu pemerintah, swasta, atau para alumni. Dan mereka itu pemerhati ingin supaya pendidikan itu berjalan terus sebagaimana mestinya. Maka kalau pendidikan berjalan terus, maka kesejahteraan para guru juga harus dijamin. Saya tadi lihat para guru tadi seragamnya merah-merah, sarungnya bagus-bagus. Saya pikir pasti uangnya banyak. Pasti ibu kepala sekolah pasti uangnya banyak. Mereka pasti uangnya banyak, maka sarungnya bagus-bagus. Oleh karena itu saya memang ada uang 50.000 sama kasih mereka, saya tidak mau. Kenapa? Penampilan sudah oke, begitu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan. Dalam pilar-pilar tadi pertama saya tekankan dalam para guru dan para siswa, karena mereka hidup dalam satu kompleks. Nah, di dalam ini ada jenis-jenis orang, entah para gurunya atau para siswanya. Ada jenis-jenis orang, tipe-tipe orang. Tipe yang pertama adalah orang penting. Orang penting di kelas atau para guru, tipe orang penting. Orang penting itu adalah kalau orang itu tidak ada di tempat ini, semua menjadi kacau. Tidak akan berjalan sama sekali. Maka kehadiran dia itu sangat menentukan. Itu tipe pertama. Tipe yang kedua adalah antara penting dan tidak penting. Kalau dia hadir bisa digunakan. Kalau dia tidak hadir pun tidak jadi persoalan. Ingat, di dalam pendidikan seperti para guru, ingat, para siswa, ingat. Dan yang ketiga adalah orang ini ada dan tidak ada, tidak jadi soal. Ada dan tidak ada, tidak jadi soal. Kalau kau ada, ya sudah. Kalau kau tidak ada pun tidak diperhitungkan. Dan yang keempat, keberadaannya tidak diinginkan. Dan itu kalian ingat, keberadaanmu tidak diinginkan oleh orang lain, tetapi kena dihargai biar kau ada saja. Oleh karena itu para guru, siswa, kalau merasa diri seperti itu, pikir-pikir, mungkin di sini saya tidak cocok di sini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau di dalam, bukan hanya dalam dunia pendidikan, di dalam dunia pemerintahan, apa saja di gereja, semua itu ada tipe-tipe orang-orang seperti itu. Lalu yang berikut, kalau mau membuat suatu tujuan pendidikan itu maju dan bagus, maka tipe orang yang pertama itu penting sekali. Orang yang penting dan kehadiran itu sangat inginkan. Maka kalau seorang kepala sekolah, maka dia harus membutuhkan orang-orang itu. Yang orang-orang itulah yang harus ada bersama dia. Sehingga apa? Mereka bisa menerjemahkan visi misi kepala sekolah itu. Kalau mencari orang yang kehadiran tidak diinginkan, itu kita akan mundur ke belakang, tidak akan maju-maju. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Begitu juga, tipe orang itu juga tidak hanya berlaku dalam lingkungan para guru, para siswa juga. Ada teman-teman hadir di kelas sangat menjengkelkan. Tetapi kenapa? Karena orang tua sudah masukkan situ dan sudah bayar uang sekolah. Mau tak mau dia ada di situ. Begitu juga dengan orang tua. Ada yang rajin sekali, ada yang cuek bebek.
Anak sekolah ya sekolah. Uang sekolah tunggu dulu. Ada uang, tidak ada uang. Pesta, oh langsung ke sana, langsung ke situ. Joget dia. Ada arak dia beli. Bayar uang sekolah, tidak ada katanya. Lalu apa mengharapkan bantuan dari pemerintah? Memang bantuan itu sangat penting, tapi sekaligus memanjakan orang-orang untuk tidak bertumbuh dan berkembang. Bapak desa dengar itu. Kalau ada sumbangan-sumbangan, jangan dulu dikasih, simpan-simpan dulu. Nanti mereka manja, tidak akan bekerja lagi. Tak apa-apa. Memang Jokowi bagus, tapi Jokowi sangat memanjakan masyarakat Indonesia. Ingat, kerja kebun, satu bodeng kecil, satu dua mungkin, 2x2 mungkin. Tanam pare sedikit tidak tumbuh-tumbuh. Oh nanti beras datang, tu ambil. Kalau tidak datang ketuk rumah kepala. Oh mau desa, mana beras? Mau desa belum? Tolong diambil supaya kami mau makan. Begitu. Bapak Ibu, saudara, saudari yang dikasih Tuhan. Lalu saya tekankan, dalam roda pendidikan ini akan bertumbuh dan berkembang dengan baik kalau semua orang yang ada dalam itu bekerja itu mengalami kekenyangan. Ya, mereka akan berpindah. Tunggu Anda berpindah selesai dulu baru saya lanjut. Bapak Ibu saudara-saudari harap tenang, kita lanjut. Lihat masih panjang, baru halaman pertama. Lihat para guru itu sudah berpindah 3 tempat. Dari situ samping mereka sekarang ada di belakang. Saya harap mudah-mudahan mereka tetap di belakang, jangan sampai mereka ada di luar pagar di situ. Ini juga mau menggambarkan bahwa menjadi seorang guru itu harus mempunyai mobilitas yang sangat tinggi, ya Bang. Harus mampu berpindah tempat dan harus mampu untuk menyesuaikan diri, persis seperti mereka lakukan. Apapun resikonya harus terima, sebab engkau adalah seorang guru. Kalau seorang guru tidak mampu pindah dari situ, hujan tetap di situ, dia itu lebih pulang kerja kebun. Ya, ini contoh. Hujan ini rupanya menentukan bahwa mereka mampu untuk berpindah-pindah. Saya lanjut, Bapak Ibu saudara-saudari. Untuk para guru dan orang tua sekalian, mereka yang ada di sini itu, para guru di sini itu, mereka sudah memberikan diri untuk dunia pendidikan. Kalau mereka bekerja dengan semaksimal mungkin, kecuali mereka sudah kenyang, begitulah. Begitu juga. Kalau engkau lapar baru suruh berdoa itu biasanya agak susah konsentrasi itu. Maka kalau guru akan mengajar dengan baik kalau dia punya perut itu, dia punya tain sudah ada isi. Kalau tidak ada isi susah. Saya coba tanya-tanya kepada guru-guru, bukan hanya SMP tapi guru-guru di sini itu. Saya tanya, berapa kalian punya harta kekayaan sebulan? Ada yang mengatakan dalam sebulan kami bisa 500. Kami bisa 500. 500 memang. 500 memang. Kalau di tempat lain orang bilang 500, mereka garuk kepala, mau makan apa gitu. Mau makan apa. Lalu saya bayangkan, kalau seorang guru gajinya 500, lalu untuk baik dia tinggal di kampung sendiri, masih ada ohero, dia bisa nao siapapun yang ketika dia masak makan. Ubi dia masih minta, beras masih bisa. Tetapi kalau dia tinggal bukan di kampungnya sendiri, 500.000 pertama. Dia beli beras, beli makan. Lalu kalau dia seorang perempuan, dia harus beli apa? Make up, pakaian, segala macam. Lalu apakah 500 cukup?
dalam 1 bulan. Tapi bayangkan, 1 bulan bisa 500.000. Bisa? Coba bisa? Yang bagian komite bisa? Tidak cukup. Kalau tidak cukup, maka dia akan mengajar setengah di sini, setengah dia akan berpikir untuk kebunnya. Maka pulang sekolah dia akan menyangkut. Maka dia tidak akan belajar. Padahal para guru itu harus mengupdate terus-menerus soal pengetahuan. Sekarang para murid itu lincah-lincah semua pakai media sosial. Guru baru di sini mereka sudah ujung sana, sudah memahami. Maka para guru itu harus update pengetahuan. Lewat apa? Media sosial, Google, cari referensi untuk mengajar. Nah sekarang, kalau para guru keadaannya seperti itu, maka pertama, dia akan mengajar, tetapi dia akan memikirkan untuk hidupnya. Maka tidak heran kalau dia harus bekerja sampingan. Pulang sekolah dia harus sapo buku pulang setengah mati. Supaya apa? Bisa menghasilkan sesuatu supaya tambahan. Begitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, bagian keuangan itu orang tua harus perhatikan itu. Lalu kalau apapun harus dipikirkan itu. Harus mempunyai perencanaan yang pasti soal kesejahteraan para guru itu sendiri. Oleh karena itu, memanage keuangan dalam suatu lembaga pendidikan itu sangat menentukan. Prioritaskan dulu kesejahteraan para gurumu, para pemerhati dan segala macam, supaya mereka mengajar dengan semangat. Kalau mereka sudah dengan semangat, saya yakin dan percaya anak didik Bapak Ibu akan maju. Lalu yang berikut, soal penggunaan teknologi ini. Sekarang dunia pendidikan ini lebih pada basis teknologi. Mungkin di sini masih manual, ya Ibu Kepala Sekolah, masih manual tadi sih. Di sini masih manual. Tetapi di tempat lain itu tidak lagi. Apalagi orang sekarang mengatakan go green. Jadi kertas-kertas itu tidak boleh. Maka semua itu harus ada dalam apa? Komputerisasi. Program kerja segala macam dikerjakan. Guru mengajar itu pakai laptop dan pakai infocus. Tembak ke sana. Pakai apa? Layar dan Anda bisa melihat di sana. Tidak ada lagi pakai kapur tulis. Dan itu harus disesuaikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru jangan mengatakan, saya tidak bisa tusuk-tusuk ke komputer. Ya, nah latih mulai tusuk-tusuk sekarang. Latih tusuk. Mulai dari HP. Utak-utik di HP, lalu setelah itu pakai laptop, ketik-ketik. Karena zaman ini tidak bisa lagi untuk engkau mengatakan saya tidak bisa, harus bisa. Pas kau bilang kau tidak bisa, orang sudah melangkah sampai dapat kode. Maka kau harus ikuti pelan-pelan. Kalau tidak, engkau adalah guru zaman batu atau guru Paleolitikum, murid Meganthropus, Paleolitikum, zaman batu, zaman beholak, zaman bulu. Oleh karena itu perlu sekali. Maka saya sangat senang kepala sekolah kemarin dia sudah mengatakan kami membutuhkan prasarana soal ini. Dan di sini ada tim, saya yakin dan percaya di sekolah ini ada, karena mereka ini saya di tempat jauh tapi saya lihat mereka ini muncul di Metro TV sekali ya, dan duduk di hutan panus dengan Pak Soli. Saya lihat mereka dua naik nafas satu-satu itu ya. Saya pikir anak gua ini main film apa ya rupanya. Main film apa rupanya. Lalu ada muda main banyak sekali, entah mereka dua naik dari mana. Lalu rupanya itu hanya cari sinyal untuk melaporkan segala sesuatu ke kepala sekolah. Dan itu muncul di Metro TV. Dan itu di kelompok kami, orang tahu saya ada habit, mereka ambil link lalu kirim ke saya. Itu di kampung muka tadi. Dalam hati saya nonton, saya bahagia juga bahwa ada guru-guru mempunyai perjuangan seperti itu. Lalu kemudian kali berikut saya lihat Pak Darto juga muncul di SMP Frater ya. Ada Ibu Terus ada acara apa ya? Apa? ANPK. Asesmen kalian tahu dah.
Saya pun agak lupa. Bukan ikan asin ya. Asin nasional. Itu urusan mereka lah pokoknya. Itu muncul lagi orang dua penulis, lalu ada kepala sekolah, lalu kulihat ada siswa di sini. Oh kalian keren semua tampil televisi itu dan aduh, dulu kami ini foto pun tidak pernah, tapi sekarang hebat sekali siswa yang muncul di televisi itu. Berarti kalian ini sudah maju begitulah. Nah, berarti kalau kalian sudah muncul di televisi, orang akan tanya, lo lain pasti sudah hebat itu ya. Ingat, kalau sudah muncul di dunia digital, lalu secara umum global orang sudah tahu itu, orang akan bertanya-tanya, Lerohai itu di mana begitulah. Pasti mereka punya dasarnya sudah hebat. Sampai sini lihat tidak ada apa-apa. Mati kepala sekolah. Baik, Mam, aku sudah senyum-senyum, pasti ada sesuatu yang baru lagi, Mam ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kembali kepada bacaan, karena saya lihat Anda sudah bosan semua. Kembali kepada bacaan. Dalam bacaan Injil dikatakan bahwa Allah tidak bekerja sendirian. Allah membutuhkan prasarana yang lain untuk mewujudkan karya keselamatannya. Oleh karena itu, dalam mewujudkan karya keselamatan, Allah tidak hanya memerintah ini, tetapi Allah melakukan dengan penuh kasih. Itu dalam bacaan kedua. Allah adalah kasih. Bacaan pertama. Maka segala sesuatu berada dalam itu adalah satu kesatuan. Semua adalah dalam lindungan kasih Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya kembali bahwa untuk majunya sebuah lembaga pendidikan tidak pernah ada satu pilar yang bekerja sendiri, tetapi semuanya harus ada bersama, ada dalam satu kesatuan, membagi tugas peran yang pasti dan penting sama-sama mengerjakan. Dengan demikian, yang berat akan ringan, yang ringan akan menjadi sangat enteng. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Amin.